itu apa kita bilangnya, dia tidak hanya anamnesa, ya. Jadi kalau Anda langsung periksa pemeriksaan fisik tapi tanpa tahu anamnesa dari awal akan membingungkan, ya. Nah, pemeriksaan fisik kardiovaskuler dia sebenarnya khas, ya. Dan untuk mendiagnosa kardiovaskuler itu sebenarnya gampang asal kita punya memang alat-alat pendukungnya. Nah, tetapi kalau untuk pemeriksaan fisiknya itu akan sulit kita menegakkan diagnosa, ya. Paling yang kita bisa tegakkan diagnosa dari pemeriksaan fisik adalah mungkin diagnosa CHF, itu yang paling sering. Tapi untuk menegakkan penyebab daripada CHF-nya itu kita membutuhkan peralatan lain, misalnya EKG sama fototoraks dan ekokardiografi, ya. Tetapi pemeriksaan fisik kardiovaskuler ini sangat penting juga untuk menyingkirkan gangguan-gangguan yang lain di luar kardiovaskuler, atau mungkin kita tersangka utamanya kardiovaskuler penyebabnya. Kalau kita periksa ternyata jantungnya normal, tentu kita bisa pikirkan organ penyebab dari jantung, ya. Nah, kardiovaskuler ini pemeriksaan fisiknya otomatis dia karena dia jantungnya satu dan pengaruhnya akan ke seluruh tubuh, tentu pemeriksaannya pun tidak hanya seputar daripada dada atau toraks, ya, atau tempat di mana jantung berasal, tapi dia juga melingkupi semuanya, ya. Oke, ini nggak usah. Nah, seperti saya bilang tadi, katakan bahwa tetap anamnesa itu memegang peranan penting, dia akan menentukan diagnosa sekitar 70-80%, baru pemeriksaan fisik, penunjang, dan baru kita tegakkan diagnosa, ya, baru kita lakukan tindakan intervensi. Setelah diagnosanya benar, baru kita bisa berikan terapi yang benar. Nah, sistem kardiovaskuler ini tentu namanya juga kardio dan vaskuler. Tentu dia terdiri dari jantung dan dua sistem vaskuler, yaitu sistem daripada vena maupun arteri, juga bisa juga sirkulasi sistemik dan sirkulasi pulmonal. Sirkulasi sistemik itu dia akan mengenai seluruh organ tubuh, dan sirkulasi pulmonal dia hanya sekitar rongga toraks ataupun paru, ya. Ini daripada jantung kita. Nah, ketika Anda memeriksa toraks ataupun misalnya jantung, maka inilah dia bentuk-bentuk bagian yang akan kita periksa. Tidak mungkin kita memeriksa jantung, dia akan kita periksa sebelah kanan, ya, sebelah kanan daripada toraks, kecuali kalau jantungnya itu akan berpindah, ya, lebih mengarah ke sebelah kanan. Nah, tentu kita akan memeriksanya mengarah lebih ke arah kiri daripada toraks, ya, karena memang Anda lihat bahwa jantungnya itu dia dominan mengarah ke sebelah kiri daripada dinding toraks. Dan Anda lihat juga bahwa batas di bawahnya itu atau dudukannya itu adalah dibatasi oleh diafragma, ya, untuk membatasi antara toraks dengan abdomen, ya. Jadi ini batasnya, kecuali kalau misalnya dia dadanya itu memang bentuknya emfisema ataupun dadanya itu bentuknya seperti burung, ya, jadi turun ke bawah. Kalau dia turun ke bawah, mungkin jantungnya akan bisa jadi lebih turun ke bawah, sehingga kita dari ulu hati akan kita bisa merasakan detak jantung. Ya, tetapi pada dasarnya dia bukan di ulu hati, tapi di daerah toraks bagian kiri, ya. Nah, ini tadi fungsi dan ukuran jantung nggak usah kita pelajari lagi, ya. Lokasi jantung sudah kita pelajari bahwa dalam perikardium, di dalam rongga toraks, tetap tepat di belakang tulang dada ataupun sternum. Jadi kalau misalnya sternum kita dibuka, maka akan langsung kelihatan dia jantungnya berdetak, ya. Makanya kalau misalnya pasien-pasien dengan operasi daripada toraks untuk mengoperasi jantung, maka biasanya tulang daripada kosta kita itu dipatahkan sehingga sternumnya pun diangkat. Sternumnya diangkat, maka akan langsung nampak jantungnya berdetak di situ, ya.
Nah, kemudian dia terletak 23 bagian di sebelah kiri dari garis tengah. Ya, jadi kalau ada orang yang mengeluh nyeri dada di sebelah kanan, Anda jangan berpikir masalah ginjal dulu. Masalah ginjal, masalah toraks. Bisa saja dia misalnya masalah di, bukan masalah di jantung, tapi bisa saja dia masalahnya di paru maupun di otot, ya. Tapi kalau misalnya dia nyeri dada di daerah tengah mengarah ke sebelah kiri, nah itu bisa jadi dia memang anginanya angina yang khas suatu kardiak, ya. Nyeri dada karena kardiak, bukan non kardiak, ya. Ini anatominya. Saya ulangi lagi bahwa seluruh daripada darah mengalir, ya, dari itu masuk ke vena superior, vena cava superior, yang dari bawah masuk ke vena cava inferior, kemudian masuk ke atrium kanan, dari atrium kanan dipompakan ke ventrikel kanan dan masuk ke arteri pulmonalis, ya. Arteri pulmonalis terbagi dua, ada di sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, kemudian darah tadi akan berkumpul di pembuluh darah paru dan akan ditukar oksigenasinya situ, ya, oksigen dengan karbon. Nah, kemudian zat-zat tadi yang keluar, karbon dioksida tadi akan keluar dan masuklah oksigen. Nah, darah yang sudah ditukar tadi yang kaya dengan oksigen akan masuk ke vena pulmonalis kanan dan kiri. Vena pulmonalis kanan dan kiri itu akan masuk ke atrium daripada kiri. Dari atrium kiri akan dipompakan ke ventrikel kiri. Dari ventrikel kiri akan dipompakan kuat ke aorta. Dari aorta akan bercabang-cabang, ada aorta abdominalis dan juga ke arah atas, ya. Ini ada banyak percabangannya. Nah, demikian daripada anatomi daripada jantung. Nah, satunya lagi adalah Anda harus juga menghafal daripada letak-letak katup jantung, ya. Nah, katup jantung itu ada, sebentar, yang ini adalah katup mitral, ya. Ini katup mitral. Apa fungsinya ini? Ini adalah untuk melihat apabila ada kelainan katup, maka Anda akan berusaha sewaktu pemeriksaan fisik memastikan apa jenis kelainan katupnya, ya. Apakah dia cuma regurgitasi ataukah dia sudah sangat rusak, ya, sehingga tidak bisa mengangkat regurgitasi lagi, ya. Nah, satunya lagi ini tadi atrioventricular valve, ya. Atrioventricular satu ini tadi dia katup tricuspid, yang ini adalah katup mitral. Kemudian ada katup seminular, yang sebelah kanan itu adalah katup pulmonal, ya, katup pulmonal. Nah, katup pulmonal ini adalah untuk melihat daripada pompa daripada jantung ke darah paru, ya. Kemudian satu lagi adalah katup aorta. Ini katup aorta, ya. Nah, katup-katup tersebut akan kita bisa lihat pada pemeriksaan fisik, ya. Nanti kita lihat gimana kita akan memeriksa setiap katup. Ini nggak usah. Ups. Nah, ini pula lagi. Nah, ini nggak usah. Nah, ini dia pengulangan yang tadi, ya. Ini nggak usah dulu, ya, karena nanti Anda bisa baca sendiri. Sistem sirkulasi sudah saya terangkan dari awal, ya. Nah, jadi pemeriksaan fisik kardiovaskular kita langsung masuk saja. Sama dengan pemeriksaan fisik yang lain, secara penyakit dalam kita harus melihat daripada inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Pemeriksaan fisik daripada kardiovaskular itu tidak bisa dilepaskan dari pemeriksaan fisik toraks, ya. Nah, jadi kalau misalnya Anda mau memeriksa kardiovaskular, maka Anda juga harus melihat toraksnya secara keseluruhan, ya. Baik itu toraks kanan maupun toraks kiri, juga pemeriksaan paru. Ya, jadi itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan pemeriksaan fisik kardiovaskular dengan pemeriksaan fisik toraks, ya. Nah, kita mulai biasanya pemeriksaan fisik secara keseluruhan. Pasien akan tidur terbaring, kemudian pakaian atas pasien harus kondisi terbuka, ya. Kalau misalnya dia perempuan, ya bisa saja Anda lepas, ya,
atau Anda singkirkan nanti beranya. Kemudian pencahayaan terang, kemudian jaga privasi pasien, tanda-tanda kegawat daruratan. Kalau Anda memeriksa pasien untuk melihat pemeriksaan fisik, jangan semuanya diperiksain. Sementara pasien sudah gawat dan darurat, itu akan menyebabkan kematian daripada pasien lebih cepat. Nah, kita mulai dari inspeksi. Seperti saya ulangi tadi bahwa pemeriksaan fisik toraks maupun abdomen, ya, toraks saya ulangi. Pemeriksaan fisik toraks dan abdomen, lalu kita ada 4 inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Saya ulangi, inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi, ya. Kalau karena Anda sebagai mahasiswa, Anda harus bisa mengurutkan. Jadi nggak bisa Anda langsung auskultasi, tidak bisa, ya. Jadi Anda harus mulai dari pertama inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Ya, kecuali sudah jadi dokter, sudah jadi spesialis, mungkin bisa lompat-lompat, ya. Tapi itu urutan utamanya, ya. Nanti kalau Anda sudah mahir, maka inspeksi akan bisa kita lakukan bersamaan dengan perkusi maupun auskultasi misalnya seperti begitu, ya. Nah, pada saat melakukan inspeksi Anda lihat ya secara keseluruhan dari head to toe, dari kepala ke kaki, ya biasanya penyakit dalam seperti begitu, dari kepala sampai kaki, menilai keseluruhan daripada pasien. Nah, perhatikan mukanya, apakah sesak, gelisah itu mungkin dia kondisinya tidak sadar, atau kesakitan. Nanti nampak orang yang memang dia kesakitan betul atau memang dia cuma cemas biasa, ya. Nanti akan latihannya di praktek sehari-hari. Kemudian seperti biasa kita harus mulai dari mata. Mata itu konjungtivanya pucat, anemis atau tidak, ya. Nah, banyak dia nilai klinis kalau Anda melihat daripada kondisi pasien yang anemis. Anemis itu banyak, bisa secara akut, bisa secara kronis. Kalau akut mungkin bisa terjadi pendarahan sehingga nanti pemeriksaan fisik jantungnya akan terasa dia akan palpitasi, akan terasa lebih debarnya lebih cepat, ya. Heart rate-nya lebih cepat, ya, nadinya akan lebih cepat. Tapi kalau misalnya sifatnya dia kronis, mungkin akan lebih lambat, ya, lebih lambat dan lebih kuat pompa jantung. Dan biasanya kalau anemia yang sudah terjadi secara kronis, otot jantung akan membesar sehingga pada pemeriksaan fisik kita akan meraba kesannya kardiomegali, iktus kondisinya akan lebih melebar. Ya, jadi tanda-tanda daripada kardiomegali itu juga bisa kita menilai bahwa pasien tersebut sudah lama mengalami anemia, ya. Nah, kemudian kita juga lihat apakah ada petiki. Petiki itu artinya bintik-bintik di mata, ya. Bintik-bintik di mata itu bisa jadi bukan bakterial, ya. Sklera misalnya titik itu bisa terjadi apa klinisnya bahwa ketika seseorang mengalami gagal jantung kanan, maka akan terjadi ataupun apa namanya ya hambatan ataupun bukan sumbatan, ya, tidak berjalannya aliran darah dari vena abdominalis ke jantung, ya, sehingga terjadi suatu tahanan, ya, tahanan di vena di lever, ya, vena di lever yang terhambat menyebabkan tekanan di lever akan semakin meningkat sehingga kerusakan daripada lever ataupun otot-otot ya bukan sel-sel di lever akan semakin bertambah sehingga terjadi difteri. Itu biasanya pada gagal jantung kanan. Kalau misalnya di whisky akan nampak vena-vena di levernya akan melebar, ya, melebar. Nah, juga dapat
kekurangan dengan suara dengan suaranya sempat turun drop apanya sinyal besar. Ya, saya ini nah kalau terjadi cyanosis maka oksigenasi ke seluruh tubuh itu berkurang ya, biasanya pada penyakit-penyakit jantung bawaan dan juga penyakit-penyakit jantung yang lain ya, misalnya CHF ya, ataupun misalnya suatu miokard infark sehingga pompa jantung akan sangat berkurang, curah jantung akan sangat rendah sehingga oksigenasi sangat berkurang, pasiennya cyanosis ya ataupun kebiruan. Nah, setelah kita dari mulut turun ke leher. Leher itu biasanya pemeriksaan fisik yang kita lakukan ada 3. Yang pertama, biasanya kita memeriksa TVJ, ya, ada tekanan jugularis. Kalau di Jawa bilang JVP, itu jugular venous pressure, ya, tekanan pada jugularis sama, ya. TVJ maupun JVP ini sangat penting sekali untuk melihat tekanan di vena di leher akibat daripada gagal jantung sebelah kanan. Kalau TVJ-nya meningkat, maka tanda-tanda gagal jantung kanan itu akan positif, ya. Nah, kalau gagal jantung kanannya positif, berarti kemungkinan gagal jantung kiri juga sudah ada, ya. Biasanya kita konfirmasi lagi dengan pemeriksaan, mungkin pada kakinya terlihat pasiennya akan ODM, ya, kemudian hepatomegali, hepatosplenomegali juga ada hasil tes, ya. Jadi TVJ juga kalau misalnya meningkat bisa saja gagal jantung kanan. Ingat ya, gagal jantung kanan, gagal jantung kiri. Belum tentu TVJ meningkat, gagal jantung kiri juga positif. Tapi kalau TVJ meningkat itu adalah gagal jantung kanan, ya. Nah, TVJ yang meningkat biasanya pada pasien-pasien apa? Pasien-pasien dengan CHF, gagal jantung kanan, ataupun tampungan cordis, ya. Caranya gimana cara memeriksanya? Biasanya pasiennya akan duduk, ya, setengah duduk antara 45 sampai 60 derajat, ya. Jadi setengah duduk, kemudian bisa juga duduk penuh, ya, kalau pasien nggak bisa setengah duduk penuh juga bisa. Nah, maka Anda adakan pengembangan vena jugularis. Setiap daripada leher kita itu ada namanya vena jugularis. Kalau misalnya meningkat, maka vena jugularis tetap kompleks ataupun tidak terlihat. Tapi kalau misalnya kita lihat bahwa ada lebih dari 3 cm di atas sudut sternum dengan sudut Lewis, ya. Sudut Lewis itu adalah sudut di sternum kita. Kalau Anda raba di sternum kita ada semacam apa namanya, bengkokan, ya, bengkokan itu namanya Lewis angle atau sudut Lewis. Nah, pertemuan antara sudut sternum dengan klavikula kanan dan kiri, kalau misalnya kita raba atau kita tarik garis lurus, ya, maka lebih daripada 3 cm perbandingan antara garis sudut sternum dengan klavikula, berarti TVJ-nya meningkat, ya. Nah, kalau misalnya Anda bingung, maka perhatikan saja bahwa kalau misalnya TVJ-nya itu lebih daripada 3 cm dari garis lurus antara sudut sternum dengan bidang datar, maka itu akan disebut dengan TVJ meningkat. Nanti kalau misalnya Anda bingung, Anda nanti lihat sewaktu apa namanya, ya, sewaktu di lab ya, atau Anda buka aja. Sekarang sudah enak memakai video di ini, ya. Nah, itu dia. Jadi tanda klinis pada TVJ adalah gagal jantung kanan dan juga kemungkinan bisa tampunan dari cordis, ya. Ini nggak usah, ini jarang pakai. Nah,
Setelah Anda melakukan palpasi, oke, itu tadi namanya inspeksi ya. Inspeksi tadi sudah mulai Anda lihat bahwa TVD yang meningkat. Kemudian kita masuk ke palpasi. Palpasi yang kita lihat adalah palpasi ictus cordis. Nah, ictus cordis itu adalah denyut jantung yang paling jauh yang bisa Anda raba, ya. Kalau misalnya pasiennya kurus, itu akan terlihat ictus cordisnya akan berdetak. Ya, kalau Anda yang orangnya kurus, coba Anda buka dada Anda lihat detak jantungnya terlihat atau tidak. Kalau misalnya tidak terlihat, maka coba raba, masing-masing coba raba bagian dada sebelah kiri, Anda raba dengan jari tengah maupun jari telunjuk Anda raba di bagian sini. Anda lihat ictus cordisnya, ya, detak jantung yang paling, pulsasi yang paling jauh. Nah, itulah disebut dengan apeks jantung, ya, ujung daripada jantung. Biasanya dia di antara di antara garis mid clavicularis sinistra, tetapi dari 2 cm di medial, ya, jadi masih agak lebih tengah. Tapi kalau misalnya dia sudah melewati mid clavicularis sinistra, nah ictus cordisnya sudah melewati itu, biasanya ya, jantungnya sudah besar atau kita sebut dengan kardiomegali. Jadi kalau misalnya ictus cordisnya bergeser ke kiri dan melebar, biasanya lebih daripada garis mid clavicularis sinistra, maka kemungkinan besar terjadi pembesaran ventrikel kiri. Jadi kita bisa anggap itu suatu pembesaran jantung kiri ataupun kardiomegali. Ya, itulah gunanya daripada ictus cordis diperiksa. Jadi kita mungkin kalau misalnya ictus cordisnya melebar, ini kemungkinan sudah CHF ataupun gagal jantung kiri, ya, karena yang raba adalah apeks jantung ataupun ujung daripada jantung yang sebelah kiri. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, kita lanjut, ya. Nah, kita di palpasi ictus cordis, ataupun kita melihat inspeksi daripada ictus cordis, ya. Nah, jadi kalau untuk palpasi dia akan Anda raba ictus cordis saja kalau saya, ya. Kemudian bisa saja juga Anda raba daripada heart rate, ya, heart rate daripada jantung. Kalau misalnya Anda meraba daripada ictus cordisnya, bisa Anda raba. Anda bandingkan antara heart rate ataupun irama jantung dengan irama nadi, ya. Bila nanti ada perbedaan irama jantung dengan irama nadi, kemungkinan besar adalah pasiennya fibrilasi, ya, fibrilasi. Nah, kemudian pada palpasi, selain daripada panjang ataupun lebarnya ictus cordis, Anda lihat apakah adanya trill, ya, ataupun getaran ictus cordis. Kalau memang kita raba nanti kita raba ictus cordisnya ada getaran, nah kemungkinan besar itu adalah suara murmur ataupun turbulensi di daerah ventrikel kiri, ya. Jadi turbulensi di ventrikel kiri akibat daripada regurgitasi atau kelainan katup jantung, sehingga seluruh darah yang harusnya ditumpahkan dari ventrikel kiri tidak bisa dikeluarkan seluruhnya ke otak, sehingga terjadi suatu turbulensi ataupun perputaran darah di daerah ventrikel kiri. Itulah yang akan kita raba di daerah ictus cordis, disebut dengan murmur, ya, ataupun desah kalau kita pakai dengan stetoskop. Nah, itu tadi inspeksi, palpasi. Sekarang kita masuk ke perkusi jantung. Nah, perkusi kita selalu memakai kedua tangan kita, ya. Jadi kedua jari kita yang harus kita pakai. Nah, biasanya yang kita lihat adalah batas-batas daripada jantung, ya, batas kanan maupun batas kiri daripada jantung. Nah, pada pasien-pasien dengan orang-orang yang gemuk, ya, itu kan sulit, ya, atau mungkin maminya besar, itu kan sulit. Kenapa? Karena untuk meraba ataupun untuk
apa namanya ya, memilah suaranya redup ataupun suaranya sonor ya ataupun pekaknya itu akan berbeda, itu akan sulit ditentukan ya. Tapi kalau pada pasien-pasien dengan yang pasiennya bodinya biasa aja terus akan gampang. Jadi kalau kalian nanti akan belajar pasien, maka carilah pasien-pasien yang memang enak untuk diperiksa ya. Nah, kita akan ya bataskan jantung ya. Batas kanan jantung. Jadi biasanya perkusinya dilakukan dari arah lateral ke medial ya. Biasanya kalau batas kanan jantung itu agak sulit. Kenapa? Karena bagian kanan jantung itu ditutupi oleh sternum ya. Kalau misalnya nanti ada dapat bagian kanan jantung itu akan hebat sekali ya. Atau mungkin memang jantungnya sudah sangat membesar sehingga jantung kanannya pun sudah melebar, sangat lebar ya. Nah, itu biasanya pada pasien-pasien dengan kelainan katup ya, ataupun pasien-pasien dengan masalah di paru ya, jadi tahanan di paru menyebabkan gagal jantung kanan sehingga batas jantung kanan dapat ditentukan. Tapi biasanya sudah ya, karena memang letaknya pun agak jauh dari toraks dan juga ditutupi oleh sternum ya. Jadi biasanya dari arah lateral ke medial, lateral itu dari pinggir kanan ke pinggir tengah, dari arah kanan ke tengah ya, itu perkusinya. Nah, batas kiri jantung kita biasanya dari lateral ke medial ya, lateral ke medial. Maka akan nampak perubahan antara bunyi sonor dari paru ke redup. Itulah dianggapkan sebagai batas jantung kiri ya. Jadi kalau seperti itu kita mulai dari lateral, biasanya di batas daripada mid sternalis sebelah kiri ya, itu akan kita tokkan sampai ke tengah, maka akan terlihat bahwa antara bunyi sonor badan sonor berbentuk itu akan disebut dengan batas jantung kiri. Nah, normalnya itu adalah di bagian mid clavicularis, intercosta 4 maupun intercosta 5 ya, intercosta 4 atau intercosta 5, 2 jari atau 2 cm di arah medial ya. Jadi intercosta daripada 4 ataupun 5, 2 jari ataupun 2 cm linea mid clavicularis sinistra ke arah medialnya, ke arah kanannya lagi ya. Tapi kalau misalnya sudah 2 jari ataupun 2 cm ataupun melewati daripada mid clavicularis sinistra, batas jantung kirinya, maka anggap dia adalah suatu gagal jantung kiri ataupun kardiomegali ya. Bisa sebentar tadi yang ini. Oh, bisa sendiri. Pelan-pelan. Oke, kita dengarkan lagi ya. Kedengaran suara saya kan? Oke, dengar ya. Nah, kalau misalnya ventricle kiri ataupun LVA ataupun left ventricle hypertrophy atau pembesaran pada jantung kiri, itu akan menyebabkan apex cordis akan bergeser ke lateral bawah ya. Kalau Anda lihat nanti jantung kan begini. Kalau memang sudah membesar, dia akan bergeser ke lateral ke bawah. Artinya dia akan sangat membesar sekali sehingga di alinea mid axillaris ya, mid axillaris akan teraba ya jantungnya, akan teraba apex cordisnya ya. Demikian kita melihat batas jantung kiri ya. Jadi kalau misalnya ada mungkin ada teman, ada saudara ya, coba sekali-sekali yang laki-laki ya, saudara buka bajunya, lihat apex cordisnya, raba apex cordisnya, kemudian setelah itu Anda lihat batas jantung kiri ya. Nah, itu adalah inspeksi palpasi perkusi ya, inspeksi palpasi perkusi.
Sampai sini ada mau tanya? Tidak ya? Oke. Ya. Saya ulangi lagi bahwa pertama inspeksi pada jantung kita harus melihat yang pertama itu adalah pertama konjungtiva, kemudian lihat EVG, yang kedua lihat juga sebenarnya ekstremitas bagian bawah kakinya bengkak atau tidak, yang kedua lihat juga sebenarnya asiteks ada atau tidak, udah kita diinspeksinya, kemudian palpasinya Anda lihat ictus cordis, ya Anda lihat daripada denyut nadi yang paling jauh ya daripada mitral. Kalau misalnya dia melewati normal berarti kemudian sekali megali. Nah setelah itu Anda perkusi apa untuk lihat batas jantung kanan, batas jantung kiri. Batas jantung kanan dia biasanya dari lateral ke medial, tapi biasanya lebih sulit. Batas jantung kiri itu adalah dari medial, dari lateral ke medial, ya. Sebentar ya, sekitar ya kita mulai lagi ya. Nah jadi yang tadi saya katakan bahwa perkusi daripada jantung yang normal adalah batas jantung kiri yang perlu Anda perhatikan. Bahwa normalnya adalah batas jantung kiri itu di linea mid clavicularis sinistra 1 sampai 2 jari arah medial, ya, interkosta 4 atau 5. Ya. Nah, sekarang kita masuk auskultasi jantung. Ini yang paling penting ya. Nah, untuk auskultasi jantung, Anda harus bisa menghafal daripada fisiologi jantung ya. Biasanya fisiologi jantung itu Anda harus tahu denyut daripada jantung ya. Nah,